Duh, akhir-akhir ini banyak banget netizen yang tiba-tiba berubah menjadi ahli membaca gestur gitu ya. Terus kadang-kadang berubah menjadi penyidik gitu. Karena apa yang disampaikan oleh netizen itu benar gitu. Analisa netizen, pendapat netizen itu kadang-kadang membantu kerja atau kinerja kepolisian untuk menyelidiki sebuah kasus. Karena dari kolom komentar itu ya banyak banget fakta-fakta yang dimunculkan gitu. Keren lah ya pokoknya, apresiasi buat netizen Indonesia. Nah ini kenapa banyak banget akhir-akhir ini tuh ada kasus penghilangan nyawa anak kecil gitu. Aduh ini miris banget sih gue sebenarnya, jujur gue miris banget gitu ya. Kenapa sih mesti itu terjadi sama anak kecil gitu, dan itu dilakukan oleh orang yang notabene di lingkungan terdekatnya gitu. Jadi harus percaya sama siapa gitu. Sementara orang yang terdekat pun bisa melakukan hal yang paling sadis, yang paling jahat sampai menghilangkan nyawa gitu. Aduh ya Allah, miris, sumpah miris banget gue dengernya yang kayak gitu-gitu ya. Dan apa ya, kemarin itu netizen Indonesia sempat membanding-bandingkan ekspresi dari dua orang ibu yang sama-sama kehilangan anaknya akibat apa ya, dihilangkan nyawanya oleh orang lain gitu. Aduh, yang pertama ada kasus Adikza. Adikza ini kasus penghilangan nyawa seorang anak kecil di Sulawesi Utara itu yang dilakukan oleh tantenya sendiri ya. Nah, jadi satu persatu nanti bakalan kita kupas tuntas ya teman-temannya di video kali ini tentang Adikza dan Dante yang terbaru. Nah, kalau yang Dante melibatkan artis gitu, artis Indonesia. Katanya artis, cuman gue nggak tahu ini artis main sinetron apa ya. Gue justru taunya dia itu ini muncul pas kasus ini gitu. Ada Tamara Samara namanya. Samara atau Tamara ya. Pokoknya itulah ya namanya ya. Nah, kalau yang pertama kita ke kasus yang sebelumnya dulu deh. Kasus penghilangan nyawa seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang bernama Adikza gitu, yang dihabiskan nyawanya dengan cara dipisahkan badan dengan kepalanya oleh tantenya sendiri. Gokil banget, itu sih sadis banget ya. Aduh. Jadi begini ceritanya, kronologisnya. Jadi si Adikza ini kan emang dipakein perhiasan emas nih sama mamahnya gitu kan. Terus si tantenya ini itu tergiur untuk memiliki emasnya itu untuk beli handphone gitu. Dan entah apa yang terlintas di pikiran si tantenya itu sampai terpikir untuk menghabisi nyawa ponakannya demi mendapatkan emasnya tersebut. Nah akhirnya dia entah merencanakan beberapa lama ya itu rencananya hingga terjadi eksekusi tersebut. Dan terjadilah hari yang sial itu. Jadi si adik itu dibawa ke kebun belakang rumahnya si adik atau si korban gitu. Ya nggak jauh, sekitar beberapa ratus meter dari rumahnya. Kemudian si tante mengeksekusi dengan sadisnya dengan cara memisahkan badan dengan kepalanya si Adikza itu, dan kemudian mengambil emasnya dan membuang tubuh Adikza itu ke selokan. Waduh. Ini bener-bener gitu ya Allah, Zai cuma dari tuanya tahu tuh sakit ya Allah. Saya bilang 7-10 benda aja ya Allah, 7-10 ya Allah. Allah, nggak habis pikir gitu. Nah, dan yang paling gilanya lagi si tantenya ini ikut-ikutan apa kan, pas habis kejadian itu kan keluarganya melaporkan tuh bahwa si Adikza tuh hilang. Kemudian si tantenya itu ikut-ikutan nyari gitu, dan ikut diinterogasi sampai ke Pak Bupatinya pun turun ikut mencari. Dan si tantenya itu di situ ada videonya nih teman-teman ya. Nih videonya nih. Jadi jam berapa nih dia keluar sekolah nih? Jam 11. Dari jam 11. Ya, tadi muka pada orang toh. Bunda apa bilang? Dia bilang Tuh. Itu ekspresinya kagak ada rasa bersalah sama sekali gitu ya. Tapi di situ balik lagi ketajaman insting netizen itu bermain. Ada komentar-komentarnya nih teman-teman. Bang mau kemana kan? Tunggu deh bang, pokoknya dalam aku dia pergi. Ada pergi asal, ada ulang di kepalakan. Itu mana belakang sini? Belakang sini? Nenek tahu kamari dia. Cuma pas dia turun, kita kan belum dapat dia. Kita dapat dia turun tuh. Dan justru di situ Pak Bupati sendiri tuh pun bilang bahwa beliau itu mencium bau
yang anyir gitu kayak bau darah dari tubuhnya si tantenya tersebut. Cuman dia belum mencurigai atau apa ya, belum berani mengambil kesimpulan atau menuduh si tantenya yang melakukan gitu. Cuman udah ada kecurigaan di situ dan akhirnya usut punya usut terungkaplah itu si tantenya dengan motifnya itu yang paling apa ya, paling miris itu hasil dari perampasannya itu yang sampai menghilangkan nyawa si adik saya itu dijual untuk beli handphone gitu. Itulah ya, demi gengsi, demi apa ya, kebutuhan, demi social life sampai tega melakukan hal-hal yang waduh sadis banget ya. Kadang-kadang ya bener, netizen itu kok kayaknya beda banget ya ini tantenya ya, ekspresinya beda banget ya gitu ya. No, itu kasus yang pertama ya. Kasus yang kedua adalah kasusnya Tamara Samara, artis Indonesia yang anaknya juga meninggal karena tenggelam di kolam renang ya. Nah, dari peristiwa tersebut banyak banget kejadian-kejadian aneh atau kejanggalan-kejanggalan atau gestur-gestur bahasa tubuh yang menurut netizen itu apa ya, nggak selayaknya buat seorang ibu yang kehilangan anak gitu. Ya gue nggak ngerti apakah memang si artis tersebut memang begitu gesturnya, cara bicaranya, atau ekspresi ketika kehilangan seorang anak itu seperti itu. Gue nggak ngerti, tapi netizen menilai itu agak lain gitu kan. Nah, jadi kronologisnya adalah si artis itu kan sempat cerai sama seorang DJ Indonesia dan punya anak satu. Kemudian dia deket atau berpacaran dengan si TSK ini, tersangka ini yang sekarang udah jadi tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap si Dante gitu ya. Nah, kenapa yang heran itu justru si artis ini, si Samara ini percaya banget sama si pacarnya untuk menitipkan anaknya sementara dia lagi sibuk kerja gitu, katanya sih syuting gitu. Nah, awalnya netizen sempat curiga kenapa ada bekas gigitan, bekas pukulan, bekas apa gitu kan. Kalau menurut si penjelasan si mamanya sendiri katanya itu emang dia lakukan sengaja untuk merespon atau membuat si anak yang tersebut merespon gitulah, kayak ayo dong bangun nak gitu aja. Jadi dia sengaja melakukan gigitan tersebut, itu menurut penjelasan Samara. Tapi ya itu balik lagi, netizen nggak percaya begitu aja gitu kan, ada sesuatu yang ditutupi itu menurut netizen. Nah bener aja akhirnya nggak lama dari itu kasusnya terungkap, dibongkarlah si CCTV. Di situ terlihat jelas siapakah yang melakukan pembunuhan. Jadi si Dante ini nggak benar-benar tenggelam karena berenang, tapi memang sudah apa ya, sengaja ditenggelamkan. Entah kenapa gue kalau setiap ngebahas anak kecil gitu atau kasus-kasus penghilangan nyawa terhadap anak kecil tuh gue miris banget, sumpah gue miris banget gitu ya. Dan lagi-lagi netizen Indonesia itu membanding-bandingkan ekspresinya si Tamara Samara dengan ekspresinya si mama itu apa, adik Z itu gitu. Bener-bener kayak berbeda 360 derajat ekspresinya nih. Kalau kalian yang pengen membandingkan nih lah ya, bukan komentar dari gua, ini ada video yang beredar juga, ini ada cuplikannya nih teman-teman. Coba kalian bandingkan sendiri ekspresinya bagaimana nih. Nah, ya. Kalau ekspresi udah kita lihat ini ada apa lagi nih? Tuh. Aku kayak luar ingatan sejenak pas minum waktu mau kuret apa ya, tuh sedih sakit ya. Setuju Bu. Kalau aku sih lebih ke kayak gak bersorot atau geger pacar jadi tersangka, penenggelaman Tamara Syasmara nggak nyangka karena hubungan mereka tuh baik-baik saja. Netizen tuh kayak nggak, agak lain ya. BTW kagak, kata Angger akhir-akhir ini Dante nggak mau berenang. Oh gitu. Oh ya. Kalau pengacara ikut nutupin bakalan kena nggak sih gitu. Pakar ekspresi datanglah tuh. Lagi IG ibunya hilang guys. Oh IG ibunya hilang tuh. Kalau aku di posisi dia nggak akan bisa foto dengan senyum seperti itu. Tuh netizen tuh ya. Kok ragu sama mama ini? Oh my god, tuh reaksi ibunya tuh, beneran syuting kah? Jadi netizen mempertanyakan apakah beneran lagi syuting gitu ya. Agak lain tuh, kok kayak panik. Dia masih dipanggil dengan beliau, omong sopan sekali ya sama orang itu.
Nggak ngerti, gue nggak ngerti netizen yang apa ya, menilai gitulah ya. Mudah-mudahan sih kasusnya cepet, apa ya, di sini gue cuma mau bilang ya itu tadi, mudah-mudahan kasusnya cepet terselesaikan, terus siapapun pembunuhnya cepet segera tertangkap, terus motifnya apa segera terungkap, dan yang paling penting mari kita doakan bersama-sama adik Z dan adik apa Dante itu, dua-duanya tuh sama-sama tenang, arwahnya di sana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.